Enggak, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga, kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Blur Production. Oke, sebelumnya terima kasih sudah bagi Anda yang sudah mampir di channel Blur Production ini. Sebelumnya juga terima kasih untuk sedulur-sedulur dimanapun Anda berada yang sudah melihat dua video saya sebelumnya yang sedikit membuat banyak orang kupingnya panas, banyak yang tidak senang dan seterusnya. Jadi saya mohon maaf sekiranya tidak membuat ketidaknyamanan ya. Nah, malam ini sama seperti video-video sebelumnya, sama seperti dua video sebelumnya, saya ingin menyoroti lagi satu tokoh ini yang membuat saya itu begitu gedem itu agak gimana gitu ya. Nah, siapa dia? Beliau adalah Deddy Sitorus. Nah, saya baru melihat berita dari channel YouTube-nya Kompas tentang pembelaan atau tanggapan Deddy Sitorus kaitannya dengan salah satu anggota DPR dari PDI Perjuangan yang dipanggil MKD kaitannya dengan isu Parcok atau Partai Coklat yang membuat ramai. Nah, kita lihat saja seperti apa dan silahkan nanti sedulur-sedulur semua yang berpendapat. Saya tidak mau berpendapat, cuman ini sekedar membuka pengetahuan kita tentang dinamika di gedung DPR ya. Bagaimana orang-orang di DPR itu berpolitik dan bagaimana tokoh-tokoh yang vokal itu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, terutama kita-kita yang di kampung. Oke, kita saksikan dua video, satunya dari Berita Kompas, satunya dari TVR Parlemen atau Komisi 3 DPR RI Channel. Nah, seperti apa? Saksikan. Terus. ya, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait Parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD ya. Saya karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antara dua kubu ya, karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan ya. Jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justru lah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Ya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD ya. Saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoax, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan ya. Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun, tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah. Justru disitulah menerobos
yang namanya imunitas anggota DPR tersebut memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi tentu bisa dipermasalahkan di MKD. Nah, seperti itu satu video pertama dari TVR Parlemen dari Komisi 3 DPR RI Channel yang menyatakan pimpinan Komisi 3 atau ini Habibur Rahman menyatakan bahwa isu Parcok itu adalah hoax, bohong, perlu pembuktian. Nah, seperti apa nanti langkah-langkahnya kita lihat saja. Nah, berikutnya ini tanggapannya dari Bang Deddy Sitorus setelah mendapatkan pertanyaan dari wartawan Tempo yang menanyakan tentang berita dipanggilnya salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan kaitannya dengan pemunculan isu Partai Coklat. Partai Coklat itu siapa? Nah, kita lihat saja ya bagaimana ketegasan atau menggebu-gebunya Bang Deddy Sitorus menjawab pertanyaan wartawan ini dan menantang DPR, Komisi 3 ataupun MKD. Kita saksikan. Terus Parcok itu gitu. Bagaimana tanggapan dari PDIP sendiri, dan mungkin Pak Deddy bisa menjawab soal isu laporan tersebut. Terima kasih. Ya, saya kira belum apa-apa DPR sudah mau mencoba otoriter. Sejak kapan mereka punya hak untuk melarang anggota DPR untuk bersuara tentang apapun? Ya, belum apa-apa sudah otoriter begitu, apalagi Komisi 3 atau MKD, silakan. Saya sebagai anggota DPR RI punya kewajiban menurut undang-undang melakukan edukasi politik, hak saya untuk melakukan itu. Kalau saya berbeda pendapat dengan dia, bukan berarti dia boleh sewenang-wenang manggil dan mengadili orang. Silakan dipelajari dulu. Ya, ada tahapan-tahapannya. Jangan belum apa-apa DPR sudah jadi lembaga sok kuasa. Ya, saya kira fenomena Parcok ini sudah dibicarakan di mana-mana. Ya, kalau mau manggil saya silakan panggil dulu, itu yang namanya bocor halus Tempo. Coba mereka investigasi mendalam baru panggil saya. Kalau dia panggil saya tanpa panggil dan dalami masalah ini di publik, saya kira itu otoriter namanya, dan saya pasti lawan. Ya, jadi jangan sembrono menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu ada batasnya. Nah, itu sedulur-sedulurku dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya tidak mau mengomentari apapun. Nanti tidak salah ya, salah kata malah urusannya panjang ya toh. Yang jelas kita bisa melihat pernyataan dari anggota DPR Komisi 3 sekaligus MKD Habibur Rahman, dan bagaimana tanggapannya Bang Deddy Sitorus yang kemarin rame banget, tidak hanya mengatakan tentang Partai Coklat tanda kutip polisi, tapi juga tentang bansos, kandang bansos, bukan kandang bandeng, dan seterusnya. Oke, itu dulu video dari Borok Production kali ini. Yang mau berkomentar silahkan berkomentar, asal tidak menyerang pribadi. Oke, kita berwacana boleh, berpendapat boleh, tapi jangan sara, biar kita tetap rukun. Oke, terima kasih. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.